Halo semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang macam-macam text editor, kemudian macam-macam web browser. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai mencoba mempraktekkan tentang pembelajaran pemrograman web, membuat halaman web sederhana. Nah, untuk melakukan praktek itu kita memerlukan text editor. Sebenarnya notepad yang ada di laptop ini misalnya sudah bisa digunakan, namun dia tidak memiliki fitur yang memudahkan dalam praktek. Jadi kita akan mencoba menggunakan text editor lain yang nanti sifatnya bisa membantu kita dalam ngoding. Nah, aplikasi itu adalah Sublime Text Editor. Nah, setelah kalian melakukan download melalui link yang sudah disediakan, ini adalah hasil file downloadnya. Yang perlu kalian lakukan pertama adalah ekstrak file ini. Klik kanan, ekstrak file. Nah, ini yang akan kalian install. Silakan install aplikasi ini, kemudian gunakan ini untuk menjadikannya full versi. Kita akan coba langsung install. Silakan kalian install pada laptop kalian masing-masing, atau komputer juga bisa. Klik next. Proses instalasinya juga gampang dan cepat, tinggal klik next, install. Nah, proses sudah selesai. Karena aplikasi ini sangat ringan, jadi tidak perlu kalian takut laptopnya atau komputernya berat, karena aplikasi ini cukup ringan. Kemudian kita cari hasil aplikasi instalasinya. Itu ini dia. Nah, namanya adalah Sublime Text 3. Nah, ini adalah aplikasi Sublime Text 3. Apabila kalian nanti muncul seperti ini, update available, cukup di cancel aja. Jadi tidak perlu kalian lakukan update, karena kita akan menggunakan yang versi 3 ini saja sudah cukup. Nah, untuk menjadikannya full versi, nah ini kalian bisa lihat dia statusnya unregistered, artinya dia masih bajakan atau belum full. Kita akan menjadikannya full versi dengan cara klik help, enter license. Seharusnya ini beli, jadi tapi kita sudah punya akun yang full versi dengan klik ini. Pilih Sublime Text 3 ini, kemudian blok kodenya. Di sini dulu antara begin dan end, kemudian di copy dan pastekan pada link tempat enter license yang tadi. Kita ulangi, klik copy, kemudian kembali pada text editornya, klik help, enter license, dan paste kode-kode yang tadi itu di sini. Kemudian use license. Oke. Artinya Sublime yang kalian gunakan ini sudah dalam full versi. Kita sudah siap untuk menggunakan aplikasi Sublime Text Editornya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat tempat untuk menyimpan file-file project kalian nanti. Jadi semua tugas-tugas yang akan Pak berikan itu silakan simpan dalam satu folder. Nah, misalnya di sini, silakan tentukan tempat kalian menyimpan nanti. Misalnya kalau Pak simpan di D, kemudian buatkan folder tugas web. Nah, silakan nanti semua project yang ada atau yang kalian buat tentang pemrograman web simpan pada folder ini untuk memudahkan kalian dalam membuat dan juga mencari filenya. Nah, nanti semua adalah di sini. Kemudian kembali lagi ke Sublime. Nah, sebelum memulai, kalian tampilkan folder yang tadi sudah kalian buat. Caranya file, open folder, kemudian pilih folder yang tadi. Nah, ini tujuannya adalah supaya menampilkan semua tugas-tugas kalian di sini. Nanti setelah kalian membuat satu project akan tampil project 2, project 3, dan seterusnya.
Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah halaman web yang menampilkan tulisan Hello World. Jadi kita akan membuat dokumen HTML terlebih dahulu, seperti yang kalian sudah baca pada modul buku pemrograman web yang sudah Pak berikan. Di sana ada ini format halaman web. Jadi ini adalah kode yang wajib ada agar bisa menampilkan halaman web tersebut. Nah, kalian bisa baca tentang penjelasan dari kode ini. Nah, sekarang kita coba praktekkan saja. Yang pertama, kalian harus membuat yaitu HTML dan tutup HTML. Nah, sebelumnya karena dia bukan berupa file HTML, kita save dulu file. Cara file save as, dan pastikan dia ada di tugas web ini. Kemudian beri dia nama belajar web HTML. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah setiap kali kalian menyimpan file, pastikan ekstensinya adalah .html. Jadi ini yang menandakan bahwa file ini merupakan dokumen web. Jadi ingat, namanya ini bebas, kemudian diakhiri dengan .html atau .html. Kemudian klik save. Nah, secara otomatis akan muncul file belajar web.html ini pada folder yang sudah kalian siapkan, yaitu di sini. Nanti semua proyek-proyek kalian akan ada di sini. Nah, kita lanjutkan, kemudian setelah HTML ada head. Nah, bagusnya menggunakan Sublime ini, ketika kalian menulis suatu coding, setelah itu slash, dia akan secara otomatis muncul misalnya seperti ini. Di dalam head itu ada title. Nah, ini juga akan muncul secara otomatis, kalian bisa pilih. Nah, secara otomatis akan muncul. Ini yang Pak bilang kenapa kita akan dimudahkan menggunakan aplikasi Sublime ini. Setelah kita save dia file yang berupa HTML, dia secara otomatis akan membaca bahwa file yang kita buatnya adalah berformat HTML. Kemudian body. Misalnya kita pilih titik body. Nah, karena sudah ada, kita langsung enter. Secara otomatisnya akan memunculkan seperti ini. Nah, ini merupakan dokumen yang wajib ada pada file HTML kalian. Jadi pada bagian head ini merupakan judul, pada bagian body ini merupakan isi. Jadi di body inilah nanti kalian akan menambahkan kode-kode lainnya. Nah, misalnya seperti contoh yang ada di buku, selamat belajar HTML. Nanti filenya akan memunculkan tulisan selamat belajar HTML ini. Nah, kita langsung saja coba. Pertama, kita tulis title. Title ini adalah sebagai judul dokumen web kalian. Misalnya tulis belajar web. Jadi untuk kalian mencoba itu bebas, kalian boleh menulis apa saja. Kemudian di bawahnya kita buat hello world. Nah, nanti file web ini akan menampilkan berupa tulisan hello world ini. Kita coba file save. Kemudian untuk menjalankannya, kita cari file yang ada di folder. Nah, ini. Kalian bisa klik 2 kali karena ini udah langsung di Chrome, atau klik kanan open with Google Chrome apa web browser yang kalian miliki. Misalnya kalau Firefox, silahkan Firefox. Kalau Google Chrome, silahkan Google Chrome, atau web browser lain yang ada di laptop kalian. Nah, misalnya untuk sekarang Pak coba menggunakan Google Chrome. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Secara otomatis dia akan menampilkan tulisan Hello World. Jadi begitulah proses awal dari pembuatan halaman web ini. Jadi semua isi halaman web ini nanti akan kalian tambahkan pada body. Kemudian untuk judul ini, belajar web ini, akan muncul di sini. Apapun yang kalian ketik di title akan tampil di sini, belajar web. Dan apa yang kalian ketik di body akan tampil di sini. Nah, tentunya isinya ini adalah menggunakan coding-coding yang akan kita pelajari mulai dari pertemuan hari ini hingga pertemuan akhir semester nanti. Nah,
harapannya nanti proyek akhirnya itu kalian bisa membuat suatu desain halaman web yang setidaknya unik dan menarik. Nah, ini salah satu contoh, misalnya hasil dari web dasar yang bisa kalian kerjakan. Itu bisa menampilkan gambar, bisa menampilkan tampilan yang lebih menarik, tulisan, huruf, gambar, dan seperti itu. Setidaknya nanti akan terlihat lebih menarik. Ini salah satu contohnya. Nanti kita akan coba kreasikan dengan kode-kode lainnya. Nah, itu tadi langkah awal kalian dalam membuat halaman web untuk menampilkan tulisan Hello World. Kemudian, sebagai tugas kalian yang pertama, kalian membuat tampilan Hello World ini. Kemudian yang kedua, kalian membuat halaman web yang menampilkan identitas diri kalian. Misalnya, nama, kelas, nomor absen. Nama, kelas, nomor absen. Seperti itu. Kita akan coba. Pak akan coba mencontohkannya. Nah, langkah selanjutnya dari sini, ini merupakan dokumen awal yang kalian miliki. Ini dibiarkan, kalian buat file baru. Jadi nanti akan muncul file-file lainnya di sini semakin banyak. Semakin banyak tugas yang kalian kerjakan akan semakin banyak file. File, new file, kemudian akan muncul dokumen berupa title. Di sini pada saat ini biasakan kalian save terlebih dahulu supaya menandakan bahwa kita akan membuat project HTML. Misalnya tugas 1 web.html. Jadi jangan sampai lupa untuk menambahkan .html agar memudahkan kalian nanti dalam bekerja. Dan klik save. Nah, secara otomatis tugas 1 web ini akan muncul di folder tugas web kalian. Nah, ini. Untuk selanjutnya adalah membuat dokumen HTML. Jadi biasakan coba ketik dari awal, karena ini akan membiasakan kalian dalam mengetik. Ketika sudah terbiasa, kalian akan hafal dan akan memudahkan kalian dalam bekerja. Jadi sebenarnya bisa di copy, tapi sebaiknya kalian ketik saja supaya memudahkan kalian dalam membuat. Misalnya HTML, untuk enter slash. Nah, secara otomatis ketika kalian mengetik slash, dia akan muncul HTML. Setelah HTML biasa akan menambahkan head, kemudian juga body. Nah, di tengah-tengah head ada title. Pilih title. Nah, seperti ini. Kemudian kalian tambahkan title di sini, biodata diri. Nah, di body silahkan tambahkan data diri kalian. Misalnya nama, tambahkan nama kalian, nomor absen, misalnya 1, kelas 11 SPL, alamat Gianyar, yang telepon 0805400271. Nah, misalnya seperti itu saja. Nanti silakan kalian tambahkan data lebih banyak lagi. Nah, kita akan coba melihat hasilnya. Biasakan save dulu, file save. Kemudian kalian cari filenya di folder. Nah, ini tugas 1 web. Kemudian klik 2 kali atau open. Nah, seperti ini. Ini merupakan tampilan hasil dari web itu. Kenapa dia tidak sama dengan ini? Ya, karena untuk menambahkan seperti spasi, enter, dan lain sebagainya itu kita memerlukan kode program. Kalian bisa baca pada modul buku pemrograman webnya
Di kegiatan belajar 3 dan kegiatan belajar 4. Di sana sudah dijelaskan beberapa kode yang bisa kalian gunakan. Misalnya seperti menebalkan huruf, membuat paragraf baru, kemudian membuat huruf lebih kecil, huruf lebih besar, miring, dan lain sebagainya. Nah, untuk ini kita akan coba membuat supaya dia tidak lurus seperti ini. Caranya adalah kita bisa menggunakan P. P itu artinya paragraf. Jadi setiap coding P diawali dengan buka P, tutup kurung, dan diakhiri dengan P. Nah, ini artinya bahwa ini merupakan paragraf pertama. Jadi setelah diakhiri dengan P, otomatis dia akan menjadi di bawahnya. Misalnya kita coba file save, kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini secara otomatis dia akan turun ke bawah dan membuat jarak antara baris pertama dengan baris selanjutnya karena dia berupa paragraf. Nah, cara kedua adalah kalian bisa menambahkan sintak atau kode BR. Jadi sintak itu sama dengan codingan BR. Nah, BR ini merupakan kode yang digunakan untuk membuat baris baru. Dimana nanti setelah nomor absen 1 ada BR, maka tulisan kelas ini akan turun ke bawah. Nah, kita akan coba lihat hasilnya. Jadi kalian akan sering seperti itu. Setelah kalian buat kode programnya, klik save, kembali ke web browser, di refresh. Nah, dia akan turun. Bedanya lah seperti ini. Ketika kalian menggunakan P, akan ada jarak. Ketika kalian menggunakan BR, jaraknya akan pendek seperti ini. Nah, itu tergantung dengan kebutuhan kalian. Jadi kalian bebas bisa menggunakan P ataupun menggunakan BR. Kemudian kita akan coba semua kita gunakan BR kecuali yang paling atas. BR, BR, dan juga BR. Kemudian klik save. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ketika kalian menggunakan P, dia akan ada jarak karena berupa paragraf. Ketika kalian menggunakan BR, maka tampilannya akan seperti ini. Dia akan turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Nah, ini masih belum rapi. Nanti seiring bertambahnya waktu, seiring bertambahnya kode-kode program yang akan kalian pelajari, kita akan bisa membuat tampilan yang lebih rapi, menambahkan gambar dan lain sebagainya. Nah, nanti sambil jalan. Kemudian untuk pertemuan ini kita akan mencoba lagi menambahkan coding-coding umum, misalnya menebalkan, kemudian membuat dia miring, dan juga ada garis bawah. Nah, Pak ambil contoh, misalnya kalian tambahkan di atas sini ada kata-kata P, ya, paragraf baru, kemudian tutup. Misalnya biodata diri, dan save, di refresh. Nah, biodata diri namanya. Biodata diri ini misalnya kalian ingin tebalkan, jadi sebatas mana kalian ingin tebalkan, jadi kalian tinggal tambahkan B lagi di sini. Nah, jadi pastikan setiap kalian membuka B harus ada tutup B. Setiap kalian membuka tutup paragraf harus ada tutup paragraf. Khusus untuk BR, dia tidak menggunakan tutup karena dia berupa sintak yang langsung mengeksekusi kondisi tertentu. Misalnya ini ada enter antara nomor absen dan kelas, maka kita gunakan BR. Kalau kalian ingin membuat suatu paragraf baru, kalian gunakan P. Nah, ini ketika kalian ingin menebalkan huruf, kalian apit dengan B. Ini menandakan bahwa yang diapit B ini adalah tulisan yang akan
di huruf tebal, dirubah menjadi huruf tebal. Seperti itu. Kemudian misalnya kita ingin membuat dia huruf miring, itu menggunakan I. Nah, misalnya yang ingin kita buat huruf miring itu telepon. Tinggal kalian tambahkan sintak I di sini. I tutup di sini, berarti sampai sini dia akan berupa garis miring. Kita save dulu dan kita lihat hasilnya. Nah, ini. Tadi kita menambahkan sintak B atau bold pada biodata diri sehingga dia akan berubah menjadi tebal. Kemudian I atau italic membuat dia miring. Kemudian lagi satu itu adalah U atau underline. Kita coba menambahkan underline pada alamat. Jadi tinggal kalian isi U di sini. File save. Kemudian nah ini U underline, I garis miring, dan B untuk tebal. Nah, bagaimana misalnya kalian ingin mengkombinasikan ketiganya? Dia huruf tebal, dia isi garis bawah, kemudian dia juga miring. Nah, caranya tinggal kalian menambahkan ketiganya pada kalimat tersebut. Nah, misalnya kalian ingin menambahkan ketiganya pada nama KDS tab ini. Misalnya ada boldnya, kemudian ada italicnya, kemudian ada underline-nya. Seperti ini. Kemudian ingat ditutup. Pertama tutupnya adalah U, kemudian tutupnya adalah I, dan terakhir tutupnya adalah B. Terakhir baru B. Nah, seperti itu. Itu aturan penulisannya. Nah, ini secara otomatis akan menampilkan bahwa nama KDF tab Anthony itu, KDF tab itu adalah bold, kemudian underscore, dan juga miring, garis miring. Nah, itu tadi penformatan dasar dan cara penulisannya pada sintak HTML. Nah, misalnya nih, kalian ingin menambahkan bold hanya pada 11 rpl. Jadi tinggal kalian sisipkan tulisan 11 rpl itu dengan B. Nah, misalnya ini. Di 11 rpl tambahkan B. Di akhir 11 rpl tutup dengan B juga. Silahkan kalian save atau saya biasa menggunakan Ctrl S. Setelah Ctrl S, di refresh di sini. Biasakan di refresh. Nah, ini. Sehingga khusus untuk tulisan 11 rpl akan bold. Nah, seperti itu. Jadi silahkan kalian kreasikan sesuai kehendak kalian. Intinya nanti pada tugas ini kalian membuat suatu tampilan biodata diri yang ada huruf tebalnya, garis miringnya, garis bawahnya, atau huruf miring, garis bawah, dan sebagainya. Pemformatan teks. Sekian pemaparan tentang pemformatan teks. Silakan dicoba kerjakan tugas-tugas yang akan Pak berikan di e-learning sekolah. Terima kasih.